Ada satu kalimat dari Massimo Rivola yang menandai perubahan status Aprilia di MotoGP, yakni tidak boleh bersembunyi lagi. Itu bukan sekedar ungkapan percaya diri, melainkan pengakuan bahwa fase pembangunan telah memasuki babak akhir. Aprilia tidak lagi berada di tahap belajar, mencoba atau sekedar mengejutkan lawan. Mereka kini ingin diakui sebagai penantang utama. Pada 2026, kami tidak boleh bersembunyi lagi, dan itu baik untuk pertumbuhan perusahaan. Kami harus menargetkan bertarung untuk kemenangan di setiap GP. Kami tahu jika bekerja maksimal, kami bisa bersaing. Musim 2025 menjadi fondasi dari pernyataan tersebut. 4 kemenangan, posisi kedua klasmen konstruktor, dan Marco Bezzecchi yang berada di 3 besar klasmen pembalap. Bukan hasil dari satu kebetulan atau momen emas. Itu adalah akumulasi dari proses panjang yang selama ini dijalani Aprilia dengan sabar dan seringkali di luar sorotan utama. Kini, kesabaran itu mulai menagih hasil. Ironisnya, musim terbaik Aprilia dalam sejarah MotoGP modern justru dimulai dengan masalah besar. Jorge Martin, rekrutan bintang yang diproyeksikan sebagai poros proyek, harus menepi akibat cedera. Dalam kondisi ideal, Aprilia seharusnya memiliki 2 ujung tombak sejak balapan pertama. Kenyataannya, mereka harus beradaptasi dengan cepat. Namun dari situ, muncul sosok yang justru mempercepat proses pendewasaan tim, yakni Marco Bezzecchi. Kami tidak pernah meragukan kecepatan Bez, tapi dia mengejutkan kami dengan kemampuannya membangun tim dan membantu pengembangan motor. Bezzecchi bukan sekedar pembalap yang cepat di hari Minggu. Ia terlibat penuh dalam proses, memberi masukan teknis, dan menjadi jembatan antara data dan perasaan di atas motor. Kontribusinya terasa nyata dalam evolusi RSGP sepanjang musim. Aprilia pun tumbuh menjadi tim yang lebih lengkap. Bukan lagi motor yang hanya kompetitif di sirkuit tertentu, tetapi paket yang mampu tampil konsisten di berbagai karakter lintasan. 4 kemenangan itu datang dengan cara yang berbeda-beda, tanda bahwa Aprilia kini memiliki fleksibilitas teknis dan strategi yang matang. Rivola tidak menghindari fakta bahwa peningkatan performa Aprilia terjadi saat Marc Marquez tidak selalu hadir dalam kondisi penuh. Ia mengakuinya secara terbuka tanpa defensif. Peningkatan kami bertepatan dengan absennya Marc Marquez, tapi di balapan terakhir kami cepat. Mengalahkannya adalah tantangan besar, dan kami berharap bisa menjadi pihak yang mengejarnya. Kalimat itu penting. Aprilia tidak ingin menang dalam kondisi kosong. Mereka ingin mengalahkan yang terbaik di saat terbaik. Dalam hal ini, Marc Marquez adalah simbol batas maksimal MotoGP, baik sebagai pembalap maupun sebagai representasi kekuatan Ducati saat ini. Soal Ducati, Rivola justru berbicara dengan rasa hormat dan kebanggaan. Rivalitas dengan Ducati itu indah. Itu adalah garam bagi pertumbuhan kami. Mereka mendominasi selama bertahun-tahun, dan menjadi rival mereka memberi kami kredit. Lebih jauh, ia menekankan aspek nasional yang jarang dibicarakan. Ini kebanggaan bahwa Italia, antara kami dan Ducati, menjadi referensi MotoGP saat ini. Aprilia tidak sekedar ingin menjatuhkan Ducati. Mereka ingin berdiri sejajar sebagai pabrikan Italia yang sama-sama menentukan arah era MotoGP modern. Dalam dunia MotoGP modern, uang sering dipersepsikan sebagai faktor penentu. Namun Rivola menantang asumsi itu. Baginya, yang menentukan bukan seberapa besar dana, melainkan bagaimana cara berpikir. Yang paling penting adalah otak. Kami punya sejarah di Inoale yang tidak banyak dimiliki orang lain, dan dukungan penuh dari grup Piaggio. Kami bukan Honda, tapi efisiensi membuatmu lebih efektif. Aprilia tidak memiliki kemewahan untuk salah langkah. Setiap keputusan teknis harus tepat sasaran. Karena itu, mereka memilih pendekatan yang lebih kreatif dan tidak konvensional. Kami harus menggunakan inventiva, melihat motor dari sudut pandang yang belum dicoba orang lain.
Pendekatan ini juga tercermin dalam cara Aprilia memanfaatkan regulasi. Rivola menegaskan bahwa performa timnya tidak lahir dari konsesi teknis. Performa kami bukan hasil konsesi. Savadori mengembangkan motor langsung di balapan, bukan lewat sesi tes khusus. Pengembangan di bawah tekanan balapan justru dianggap lebih relevan. Solusi yang berhasil di lintasan balap dalam kondisi nyata adalah solusi yang benar-benar siap untuk bertarung. Hubungan antara Rivola dan Bezzecchi terdengar lebih dari sekedar profesional. Ada unsur kepercayaan yang sangat kuat di sana. Saya percaya Marco bisa bertarung untuk gelar dunia, dan dia percaya Aprilia bisa memungkinkannya. Empati adalah bensin bagi performa, karena dasarnya adalah kepercayaan. Namun Rivola juga jujur soal apa yang masih kurang untuk level tertinggi. Untuk klik terakhir, saya ingin melihatnya dengan rekan setim yang 100% fit, agar fokus tim tidak sepenuhnya tertuju padanya, tapi dia sebenarnya sudah siap. Itulah mengapa kembalinya Jorge Martin menjadi faktor kunci. Namun Rivola menolak pendekatan tergesa-gesa. Kasus Martin baginya bukan soal performa, tetapi soal manusia. Kami sangat khawatir dengan kondisi fisiknya. Orang biasa dengan apa yang ia alami belum tentu pulih dalam setahun. Karena itu, target Martin disusun bertahap. Sekarang dia harus sabar. Pertama top 15, lalu top 10, lalu 5 besar. Aprilia tidak ingin kehilangan Martin karena tekanan. Mereka ingin membangunnya kembali, perlahan tapi utuh. Rivola menegaskan bahwa kesuksesan Aprilia tidak pernah bertumpu pada satu figur saja. Di balik performa RSGP yang kian matang, berdiri struktur yang solid dengan banyak nama kunci sebagai tulang punggung proyek. Fabiano Sterlacini di sisi teknis, Marco De Luca dalam dinamika kendaraan, Stefano Romeo di elektronik, Elena De Cia dalam strategi balapan, hingga Paolo Bonora di aktivitas lintasan. Membentuk sebuah lini depan yang bekerja selaras. Aprilia hari ini adalah perusahaan yang bergerak cepat, terkoordinasi, dan tahu kemana arah tujuannya. Dalam menatap masa depan, pendekatan Rivola tetap realistis. Kerjasama dengan Trackhouse menjadi prioritas utama, dan dipandang sebagai bagian penting dari strategi jangka menengah Aprilia di MotoGP. Berbagai spekulasi lain, termasuk kemungkinan keterlibatan VR46, hanya ditempatkan sebagai wacana, bukan fokus nyata. Soal Pecco Bagnaia, pandangan yang muncul lebih bernuansa empati ketimbang ambisi pasar pembalap. Bagnaia dianggap memiliki semua bekal untuk bangkit dengan caranya sendiri, tanpa perlu pembuktian tambahan, selama ia mampu menemukan kembali kepercayaan diri yang sempat terganggu. Sementara itu, era baru MotoGP juga menjadi perhatian tersendiri. Masuknya Liberty Media dipandang sebagai peluang besar untuk memperluas jangkauan kejuaraan ini, membawa MotoGP keluar dari lingkungan tradisionalnya, dan menjangkau generasi baru penonton sebagaimana yang telah terjadi di Formula One. Aprilia pun kini berada pada posisi yang berbeda. Mereka tidak lagi menunggu momen sejarah terjadi dengan sendirinya. Mereka sedang merancangnya dengan keyakinan, kecerdasan kolektif, dan keberanian untuk akhirnya berdiri sejajar dengan para raksasa dan menyatakan diri siap menang.